Kembali lagi bersama Irsi Channel. Hari ini kita akan melakukan pengolahan data uji T sampel independen. Tapi sebelum itu nanti saya akan jelaskan dulu uji perbedaan dua rata-rata. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pengolahan data, hari ini kita akan jelaskan dulu konsep dasarnya agar interpretasinya nanti benar. Baik, konsep dasar. Dalam kegiatan penelitian, ada kalanya dimaksudkan untuk menguji perbedaan dua buah atau lebih rata-rata, apakah berasal dari populasi yang sama. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Selain itu, peneliti juga ingin melihat keefektifan suatu perlakuan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Jadi nanti kita akan uji keduanya di uji T sampel independen. Kunci dalam pengambil keputusan ini, p-value harus lebih kecil dari 0,05. Baru dia dapat dikatakan memiliki perbedaan atau signifikan. Kita langsung ke konsep dasar dari uji T sampel independen. Pengujian perbedaan dua rata-rata dari sampel yang tidak berkorelasi atau sampel independen. Di video sebelumnya, saya akan jelaskan tentang uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon itu kan uji dua rata-rata dari sampel yang berkorelasi. Jadi ini kebalikannya. Nanti kita akan bahas ini secara tuntas. Dalam uji T, sampel independen kedua kelompok, sampel diberikan perlakuan yang berbeda. Ini untuk penelitian eksperimen ya, seperti nanti kelompok A diberikan ini, kelompok B diberikan ini. Ya, seperti melihat apakah ada perbedaan antara kelas yang diberikan metode pembelajaran menggunakan video atau dengan kelompok B diberikan dengan metode pembelajaran dengan rekaman suara seperti itu. Nanti bagaimana? Apakah ada perbedaan hasil belajarnya? Atau di sini dia juga menguji bagaimana kedua kelompok sampel apakah berbeda untuk penelitian yang jenisnya non eksperimen. Seperti apa? Itu yang sejenis yang laki-laki dan perempuan. Menguji apakah ada perbedaan antara variabel ini antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, apakah ada perbedaan antara misalnya variabelnya tentang prososial. Apakah ada perbedaan antara prososial laki-laki dengan perempuan? Apakah ada perbedaan? Mana yang lebih tinggi? Nah, itu nanti akan kita ujikan dan menginterpretasikannya juga seperti itu. Itu nanti akan kita bahas tuntas di video kali ini. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk uji T sampel independen, data dari kedua kelompok sampel diambil secara random atau acak. Jadi ingat aja, karena ini parametrik, jadi dia harus acak. Terus dia harus normalitas. Itu yang paling penting kan, baru homogen. Jadi di sini datanya bersifat independen satu sama lain, harus berkontribusi data berdistribusi normal, harus homogen. Makanya yang uji normalitas ini Anda bisa cek nanti di video saya sebelumnya sudah ada tentang uji normalitas. Uji homogen juga sudah ada. Lihat aja di video sebelumnya, nanti saya akan berikan linknya. Baik, tanpa basa-basi kita akan langsung melakukan pengolahan datanya. Saya akan jelaskan juga nanti data yang kita gunakan ini data interval ya. Karena uji T sampel independen menggunakan data interval. Kita mulai dengan menguji yang pertama tentang jenis kelamin. Apakah ada perbedaan kecanduan smartphone antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Apakah ada perbedaan? Ini data yang video sebelumnya ya, kita gunakan saja. Kita mau cek apakah ada perbedaan. Yang kita butuhkan di sini harus ada data nominal yang jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan data interval hasil pengolahan tabulasi instrumen kecanduan smartphone. Ada totalnya, skor total.
Kalau sudah ada itu sudah cukup, kita bisa olah. Data yang kita akan gunakan itu 46 sampel, sampelnya 46. Ini data yang video sebelumnya, jadi pasti Anda sudah lihat. Kalau udah melihat video saya pasti tahu. Kita langsung saja. Sebelum itu, data jenis kelamin ini laki-laki perempuan kita harus ubah di blok Ctrl F. Kita harus replace dia. Kita buat PR ini menjadi 2. Kita beri kodenya 2. Nanti kita mengkodekannya melalui ini saja, SPSS. Ini kita buat laki-laki kodenya 1. Sudah. Kalau sudah seperti ini, kita berarti tinggal ambil datanya, kita blok, kita copy dia ke SPSS. Kalau sudah seperti ini, kita juga copy skor totalnya. Ya. Sudah, sekarang kita ke variable view. Ini kita beri nama jenis kelamin atau gender ya. Ini kita buat kecanduan smartphone. Harus kita beri kode. Ketika ini data nominal, kita harus beri dia nama atau kodenya. Labelnya apa? Kita labelin dia. Laki-laki tadi ya, 1. 2 perempuan ya. Kalau sudah seperti ini, klik OK saja. Sekarang kita lihat dulu apakah sudah berubah. Ini sudah berubah ya. Nih, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak usah dari sini mengkodekannya. Dari Excel nggak usah. Ini tetap angka, nanti mengkodekan dari sini. Dan kita bisa lihat kok laki-laki perempuan seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita analyze. Klik compare main, klik independent sample t-test. Sudah ada kok ya. Khusus SPSS memberikan pengolahannya. Tinggal pindahkan kecanduan smartphone ke dalam tabel test variable. Tabel gender yang datanya nominal pindahkan ke dalam tabel grouping variable. Dan ini klik define group. Ini buat angka 1, grup 1, dan grup 2 buat angka 2. Langsung continue. Ini dibiarkan saja, tidak ada yang dirubah. Langsung OK kan. Jika sudah seperti ini, kita menginterpretasikan sekarang. Kita lihat di grup statistik. Ini kecanduan smartphone laki-laki dengan jumlah sampel ada 17. Laki-lakinya 17 yang mengikuti. Dan perempuan ada 29. Dengan rata-rata min 87,5294. Minnya 93 perempuan, 932759. Ini untuk deskriptifnya ya, rata-ratanya. Kalau kita tengok rata-rata kecil ya untuk perbedaannya, karena cuma beda berapa ini? Cuma beda sekitar 6 ya, 5 lah. Makanya kita sekarang cek apakah ada perbedaan secara statistik. Kita sebelum itu kan kita harus cek tadi, seperti persyaratan kan harus datanya normalitas dan homogen. Nah, ketika dia independent similarity test, dia kan langsung mengeluarkan data homogenitas ini. Tapi ketika dia mau kita cek normalitas, kita anggap saja normalitas sudah ya, ini sudah normal. Kita anggap sudah normal. Karena kalau kita kan fokusnya ke UGT, sample independent test. Jadi kita anggap sudah normal. Karena kalaupun Anda mau tahu cara pengolahan normalitas, silakan lihat video saya sebelumnya. Sekarang kita fokus ke UGT-nya. Karena di dalam sini sudah, di dalam tabel independent sample t-test sudah mengeluarkan homogenitasnya, data itu apakah homogen, ini sudah keluar. Nah, kita cek. Ini kan besar dari 0,689. Kalau uji homogenitas kemarin apa kuncinya saya berikan? Dia harus lebih besar dari 0,05. Apakah dia sudah besar? Iya, sudah besar. Artinya apa? Data ini sudah homogen. Persyaratan terpenuhi ya. Kita anggap normalitas tadi sudah terpenuhi juga. Jadi kita lewatkan saja. Sekarang gini. Kita lihat t-testnya. T-test for equality of means. Sekarang kita tengok signifikannya. Apakah dia sudah
signifikan, dia harus kecil dari, persyaratannya kan ini kuncinya kecil dari 0,05. Apakah dia kecil dari 0,05? Enggak ya. Dia ini besar dari 0,05. Sekarang gini, karena ini kita laki-laki perempuan ini jumlahnya berbeda, nggak sama, kita nggak gunakan yang di atas ini karena di sini adalah equal variance asumsi. Jadi di sini dia kalau datanya dia sama. Misalnya laki-laki juga 29 atau perempuan juga 17, baru kita akan gunakan yang di atas. Ketika dia datanya berbeda seperti ini, gunakan yang di bawah. Equal variance not assumed. Kita gunakan yang di bawah. Apakah ada perbedaan? Tidak. Karena dia besar dari 0,05. Berarti tidak signifikan. Atau kita menginterpretasikannya, kecanduan smartphone ini, laki-laki dan perempuan itu semua candu dan tidak ada membedakan perempuan lebih banyak kecanduan daripada laki-laki. Enggak ada. Seperti itu. Jadi mungkin kalau kita pelajari lebih dalam lagi dan kita menganalisisnya lebih jauh, mungkin ya, laki-laki kecanduan smartphone ini gara-gara games bisa. Perempuan kenapa? Perempuan bisa jadi dia kecanduan karena Instagram, YouTube, atau belanja online seperti itu ya. Itu perlu melakukan penelitian lebih lanjut terkait kenapa bisa sama. Nah, karena kita hanya untuk menguji UJT, uji perbedaan dia, ini tidak ada perbedaan karena kecanduan smartphone. Baik, cukup ya. Tapi kita akan saya akan juga olah tentang, karena kan tadi saya sudah katakan di sini untuk eksperimen dan untuk kedua kelompok sampel penelitian yang jenisnya non eksperimen. Tadi jenisnya non eksperimen yang ini kan, ini jenisnya non eksperimen. Sekarang kita akan ujikan bagaimana jika datanya yang eksperimen. Nah, seperti ini. Sekarang kita ini kelompok eksperimen, ada kita katakan kelompok A. Yang ini kelompok kontrol kita katakan kelompok B. Ya. Nah, kita akan mau melihat bagaimana perlakuan, ini kan judulnya misalnya saya katakan efektivitas layanan bimbingan kelompok untuk mengurangi perilaku agresif seperti itu. Yang satu kelompok eksperimen dia diberikan teknik dengan sosiodrama. Yang satu lagi kelompok kontrolnya dia cuma diberikan ceramah dan tanya jawab. Tidak ada teknik apapun, dia cuma ceramah dan tanya jawab saja. Yang ini kita berikan dia permainan sosiodrama atau teknik sosiodrama, mempermainkan peran. Bagaimana dia bisa merasakan orang yang menjadi korban perilaku agresif. Jadi memunculkan empati dia. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sudah terbayang judulnya seperti itu tentang efektivitas. Sekarang kita akan mau cek apakah ada perbedaan antara metode atau teknik sosiodrama dengan ceramah tadi. Kita copy yang post test. Yang kontrol kita copy juga. Yang post testnya ya. Karena kita akan mau lihat post testnya saja. Oke. Sekarang kita beri tanda 1, 1, 1, 1, 1. Kenapa saya beri tanda 1? Kita asumsikan bahwa 1 ini artinya kelompok eksperimen atau kelompok A. 2 ini kita asumsikan dia kelompok kontrol. Sekarang kita buat variable view biar mudah. Name-nya kita buat ini post test. Gini kelompok. Karena ini data nominal kita harus berikan labelnya. Labelnya eksperimen ya. Eksperimen 1, 2, kontrol. Oke. Jika sudah seperti ini kita langsung ke analyze. Kita uji independent simplicity testnya. Compare main independent simplicity test. Nah, ini kita reset dulu.
kita olah ini hasil post test di dalam tabel test variabel. Yang data nominal kelompok ini kita taruh di grouping variabel. Define-nya kita rubah 1 dan 2. Oke, continue. Langsung kita klik OK. Kita lihat N-nya ini 10 ya, 10 dan 10 eksperimen, total sampelnya 10, kontrol juga 10. Min-nya 81,1 dan 56,4. Ini jauh ya perbedaannya. Kalau dilihat dari min aja sebenarnya sudah bisa kita lihat sih sebenarnya ada perbedaan. Namun kan kita perlu uji dengan menggunakan independent sample t-test. Sekarang seperti biasa, uji normalitasnya udah kita anggap data tersebut sudah berdistribusi normal, tapi karena di dalam tabel independent sample t-test ini dikeluarkannya hasil dari homogenitas, kita nggak apa-apa kita interpretasikan sekalian homogenitas itu. Kita cek homogenitas itu kan harus lebih besar dari 0,05. Apakah sudah signifikan? Ya, skornya 0,204, artinya sudah besar dari 0,05. Makanya sudah dikatakan data ini homogen. Berarti persyaratan itu sudah terpenuhi. Sekarang kita tinggal tes, tinggal kita interpretasikan bagaimana hasil uji t-test ini. Sekarang kita lihat signifikansinya. Apakah kecil dari 0,05? Ya, dia kecil dari 0,05. Skornya itu 0,000. Artinya ada perbedaan ya. Karena ini tadi jumlah sampelnya sama-sama 10, makanya kita yang nengok equal variance yang di atas 0,00. Nah, oke, sekarang kita membaca hasil atau menginterpretasikan lebih dalam lagi, kita cek. Berarti ada perbedaan antara hasil post test kelompok eksperimen dan kontrol dengan perlakuan yang satu diberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama, yang satu dengan teknik ceramah. Artinya mana yang lebih tinggi atau lebih efektif untuk mengurangi perilaku agresif. Yang lebih tinggi itu adalah hasil post test dengan teknik sosiodrama. Baik, jadi dapat dikatakan bahwa teknik sosiodrama efektif menurunkan perilaku agresif. Ini dia ya. Jadi kita akhiri, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang sedang membutuhkan.